Halo teman-teman Al-Azharian semuanya. Baik, saat ini kita berjumpa dalam agenda podcast bersama dengan Kak Yuki Maheswari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman Al-Azharian semuanya, saat ini di samping Pak Fajar sudah ada teman kalian, kakak kelas kalian yang berprestasi dalam bidang matematika dan dalam bidang olahraga, yaitu taekwondo. Kali ini kita akan mengulik apa sih trik jitu, apa sih rahasia Kak Yuki bisa berprestasi dalam bidang akademik, yaitu matematika, dan bidang olahraga, yaitu taekwondo, baik kompetisi regional, nasional maupun internasional. So, check it out. Let's move to the Kak Yuki. Oke? Kita simak bersama teman-teman semua. Baik, Kak Yuki, selamat datang dalam agenda kali ini. Selamat datang di SMP Al-Azhar 26 Yogyakarta. Untuk Kak Yuki nih, dari awal dulu, mengapa sih Kak Yuki memutuskan untuk bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, Kak? Yang pertama dari jarak dan rute. Kalau dari jarak dan rute itu dari kantor mama sama kantor papa, dari rumah itu juga udah paling enak di sini. Terus dulu SD-nya juga di SD Al-Azhar 31, dan di sana itu udah nyaman sama lingkungannya, sama teman-temannya, sama gurunya juga. Dan ke SMP Al-Azhar itu mengharapkan dapat hal yang sama, dan alhamdulillah itu senang masuk ke sini. Oke, jadi yang pertama karena jarak rumahnya yang berdekatan dengan kantor ayah dan bunda. Yang kedua karena alumni dari SD 31 dan ingin mendapatkan hal yang sama, kurang lebih prestasi ya, Kak. Selanjutnya Kak Yuki. Kak Yuki setelah gabung di SMP Al-Azhar 26 ini memilih program bilingual class. Mengapa sih Kak milih program bilingual class? Karena dari SD juga udah bilingual, terus program bilingualnya itu asik sama bisa buat belajar bahasa Inggris biar tambah lancar juga. Gitu. Jadi dari SD 31-nya udah masuk di bilingual program, terus ingin melanjutkan ya di bilingual programnya SMP. Oke, very good. Nah, belum sampai situ juga Kak Yuki. Kak Yuki kan lolos seleksi masuk di bilingual class ya. Setelah itu Kak Yuki juga ikut seleksi di program 4 SKS atau 2 tahun lulus. Nah, kenapa sih Kak Yuki ingin join di program 4 SKS? Dan bagaimana sih bisa masuk di program 4 SKS tersebut, Kak? Awalnya kan disuruh ikut tes akademik itu. Habis itu diskusi sama mama papa soal kelebihan kekurangannya kelas SKS. Habis itu saya akhirnya merasa mampu dari segi beban pelajaran dan waktu, dan akhirnya mantap buat di kelas SKS. Oke, very good. Jadi memang untuk masuk di program 4 SKS itu harus siap dengan segala resikonya, yaitu harus siap menerima segala pembelajaran yang dikondens. Dikondens di sini maksudnya dipadatkan ya. Pembelajaran 3 tahun dipadatkan, materinya menjadi pembelajaran 2 tahun, sehingga untuk segi materi maupun pembelajaran itu lebih padat. Selanjutnya Kak Yuki. Kak Yuki berprestasi dalam 2 bidang ya. Yang pertama bidang olahraga, yaitu taekwondo. Yang kedua bidang akademik, yaitu matematika. Nah, Kak Yuki bisa tertarik dan menekuni kedua bidang tersebut, baik taekwondo maupun matematika, itu awalnya gimana Kak? Kalau taekwondo itu sebenarnya dari TK, jadi papa sama mama itu pengen buat self protection gitu, terus cari-cari lihat-lihat bela diri, terus tapi sukanya sama taekwondo. Oh gitu. Jadi untuk yang pertama taekwondo itu untuk self protection, kemudian Kak Yuki menekuni taekwondo, tertarik, suka, seneng gitu ya, akhirnya mendalami dan ikut berbagai macam lomba ya. Untuk matematikanya gimana Kak? Waktu kelas 1 SD itu kan semua wajib ikut KMNR, didaftarin sekolah semuanya. Terus alhamdulillahnya itu lolos sampai ke Bogor, sampai tingkat nasional, dapat perunggu. Habis itu setelah itu sama sekolah itu suka didaftarin lomba matematika, terus lama-lama jadi suka dan merasa tertantang gitu. Oh gitu. Jadi untuk yang matematika ini karena waktu kelas 1 SD diikutkan di KMNR seluruh murid, kemudian Kak Yuki merasa tertarik dan tertantang, makin tertantang gitu ya.
istilahnya feel addictive dengan mathematics gitu ya Kak. Oke, kita lanjut lagi Kak. Kak Yuki berprestasi dalam bidang olahraga yaitu taekwondo dan sudah mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Nah, awal mula Kak Yuki itu mengikuti kompetisi tingkat internasional gimana Kak ceritanya? Dari Dojang Taekwondo sih, jadi Dojang itu kayak klubnya gitu. Itu semua pertandingan yang daftarin biasanya dari Dojang. Kalau pertandingan internasional pertama itu First Pakualam Cup tahun 2017. Waktu itu masih kelas 4 dan dapat 3 medali emas. Terus kalau yang kedua itu SEA Games Klasik ke-12 di Malaysia tahun 2018 dan juga dapat 2 medali emas. Oke, jadi Kak Yuki ini pertama kali join di dunia taekwondo ketika duduk di bangku kelas 4 SD ya? Oh, bukan, itu kan pertama kalinya ikut pertandingan Oh, internasional. pertama kali ikut pertandingan internasional Ya. yang didaftarkan di dojangnya ya. Oke. Saat ini Kak Yuki masih aktif di taekwondo? Masih. Sabuk apa Kak Yuki? Sabuk POM 2, tapi kemarin barusan ujian mau naik ke POM 3. POM 3. POM 3 itu warnanya apa sih Kak? Warnanya itu hitam merah. Hitam Jadi, merah. Sebenarnya setara sama sabuk hitam, tapi untuk yang umurnya 15 tahun ke bawah. Oh gitu. Wah Kak Yuki ini serem juga ya, punya sabuk hitam POM 3. Wah luar biasa. Dari Kak Yuki sendiri kan mengikuti kompetisi taekwondo baik di regional, nasional maupun internasional. Nah, rahasia dari Kak Yuki supaya bisa menang dalam kompetisi taekwondo apa sih Kak? Oh, yang pasti latihan terus sih setiap hari. Terus kalau misalnya udah dekat pertandingannya, misal 2 atau 3 bulan itu latihannya makin intensif. Terus gak boleh malas latihan, jangan gampang menyerah, jangan cepat putus asa karena di setiap pertandingan itu gak mesti menang, ada kalahnya juga kan. Dan gak boleh menyerah. Oke, jadi intinya selalu berusaha dengan sebaik mungkin, gak boleh menyerah. Dan Kak Yuki dalam setiap pertandingan itu gak selalu menang ya, pernah kalah juga ya dalam kompetisi taekwondo tersebut ya. Oke, selain taekwondo Kak Yuki juga mengikuti berbagai macam kompetisi matematika, baik regional, nasional ya Kak, maupun internasional. Nah, awal mulanya Kak Yuki nih bisa mengikuti dan mendalami kompetisi matematika. Gimana Kak itu? Awal mulanya itu tadi kan didaftarin sama sekolah atau kelas 1 yang Kemener itu. Yeah. Habis itu juara, habis itu sama sekolah diikutin lomba-lomba juga yang matematika. Terus selama masa pandemi ini karena nyari informasi lomba gampang, jadi ada beberapa yang daftar sendiri juga online gitu. Gitu. Jadi selain didaftarkan oleh sekolah, Kak Yuki juga mencari kompetisi sendiri ya. Kompetisi matematika dicari sendiri. Oke. Kak Yuki ikut suatu klub mathematics enggak sih? Enggak sih. Enggak, berarti otodidak. Iya. Belajar sendiri gitu ya. Oke. Intinya tadi ya Kak, kerja keras, terus nggak pantang menyerah, berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari Kak Yuki sendiri, kan jadwalnya padat ya, ikut program 4 SKS. Selain itu Kak Yuki juga mengikuti kompetisi matematika maupun kompetisi olahraga taekwondo tadi. Nah, Kak Yuki cara membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengikuti kompetisi itu gimana Kak? Yang pertama itu harus disiplin sama jadwal yang udah dibuat. Terus kalau belajar di sekolah itu benar-benar merhatiin guru kan. Kalau misalnya kita nggak merhatiin guru itu sayang buang-buang waktu udah dari pagi sampai siang tapi nggak ada materi yang masuk gitu. Nah terus pulang sekolah itu bisa latihan taekwondo, bisa kegiatan ini, bisa kegiatan itu, bisa juga untuk waktu main. Kalau main ke rumah teman itu biasanya weekend dan kalau nggak ada lomba aja. Gitu. Jadi intinya ketika pembelajaran kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari penjelasan Bapak Ibu Guru. Setelah itu waktu bermain kita gunakan dengan sebaik mungkin. Waktu latihan juga kita gunakan dengan sebaik mungkin gitu ya Mbak. Jadi ada istilah play hard, terus ada istilah learn hard.
belajar dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh, begitupun juga bermain dengan sungguh-sungguh, intinya harus balance, harus dinamis, harus seimbang ya keduanya. Baik, untuk selanjutnya, pastinya kan Kak Yuki mengalami kejenuhan ya dalam pembelajaran maupun keseharian, karena Kak Yuki kan mengikuti program 4 SKS dan mengikuti program dari sekolah, ikut PAB Matematika juga, ikut kompetisi taekwondo, kompetisi matematika baik nasional maupun internasional. Cara mengatasi kejenuhannya gimana Kak? Kalau selama ini nggak pernah jenuh sih, alhamdulillah. Selama ini enjoy aja. Terus kalau misalnya capek itu biasanya ya istirahat aja, tidur gitu. Saya paling jenuh itu jenuh diet. Jadi kalau misal udah jenuh banget itu sesekali makan enak nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi intinya Kak Yuki ini nggak pernah merasa jenuh karena enjoy aja gitu ya Kak ya. Intinya hal-hal yang kita senangi itu ya kita anggap sebagai arena bermain kita. Jadi kita ngerasa enjoy, nggak terbebani, ngerasa seneng, ngerasa semangat, nggak pernah ada rasa jenuh dalam setiap aktivitas kita. Intinya enjoy aja ya. Oke. Untuk Kak Yuki nih selanjutnya, passion atau awal mulanya Kak Yuki mengikuti lomba-lomba baik bidang akademik, matematika maupun non-akademik, taekwondo, gimana sih Kak? Kalau taekwondo itu dari awal emang udah suka, jadi kalau ada pertandingan ya seneng aja gitu. Kalau matematika, karena kan awalnya diikutin itu, tapi terus lama-lama tuh ngerasa menarik dan tertantang terus untuk nyoba soal-soal yang susah. Luar biasa ini Kak Yuki ya. Jadi taekwondo yang notabene olahraga fisik, Kak Yuki itu seneng. Di lain sisi yang berhubungan dengan kognitif, akademik, yaitu mapel matematika, Kak Yuki juga suka. Jadi ranah kinestetik dan ranah kognitif, Kak Yuki ini suka semuanya, istilahnya balance gitu ya Kak. Dinamis ya. Baik, luar biasa nih Kak. Untuk Kak Yuki kan ikut PAB Matematika ya, dan juga kemarin lolos final di Ki Hajar STEM 2021. Menurut Kak Yuki sendiri, pembinaan PAB maupun pembinaan menjelang lomba di SMP Al-Azhar 26 Yogyakarta ini gimana Kak kesan-kesannya? Kalau menurut saya itu udah baik sih. Jadi kalau misalnya ada yang berprestasi itu terus dibina sama sekolah. Terus cuma mungkin karena pandemi ini jadi mungkin nggak terlalu terlihat aktivitasnya. Apalagi kalau olahraga gitu kayak taekwondo, kan efeknya kena juga gitu. Oke, jadi untuk pembinaan di sekolah ini sudah maksimal gitu ya Kak. Murid-murid yang berpotensi dibina dengan baik dan dicarikan pelatih yang memang berkompeten di bidangnya gitu ya Kak. Kak Yuki saat ini sudah menempuh di kelas 9 ya, sudah masuk di kelas 9 dan Kak Yuki sudah tahun kedua ya, masuk tahun kedua bersekolah di SMP Al-Azhar 26. Dari Kak Yuki, apa sih keunggulan belajar di SMP Al-Azhar 26? Yang pertama itu guru-gurunya ya full banget. Jadi kalau misalnya kita mau tanya malam-malam atau pagi itu dijawab dan responnya itu baik. Terus kalau misalnya kita punya masalah karena tugas-tugas banyak yang belum kumpul karena banyak kegiatan itu, guru-guru itu perhatian dan gak cuek. Terus kalau misalnya saya perlu ada skip sekolah karena ada pertandingan gitu atau pembinaan, itu materinya di-share dan dibantu. Intinya kalau misalnya kita ada kegiatan itu bisa disupport sama sekolah dengan baik. Oke, jadi ketika ada kegiatan apapun itu sekolah pasti mensupportnya dengan total. Dan untuk Bapak Ibu guru yang ada di Al-Azhar ini, ketika murid mempunyai pertanyaan dan menanyakan via WhatsApp maupun media sosial yang lain, bisa direspon oleh Bapak Ibu guru dengan baik meskipun itu sudah malam. Intinya Bapak Ibu gurunya meskipun sudah malam tetap available gitu ya Mbak. Oke. Selama masa pandemik ini Kak Yuki, tentunya kan kita menggunakan LMS ya, Learning Management System. Pembelajaran online di SMP Al-Azhar 26
menurut pandangan Kak Yuki yang sudah berjalan ini bagaimana Kak? Kalau selama pandemi ini tuh menurut saya kelas online-nya udah oke banget. Karena kita tetap meeting dari pagi sampai siang belajar secara online. Kalau saya lihat teman-teman saya itu ada yang online itu cuman beberapa jam doang, jadi pembelajarannya menurut saya kurang maksimal. Baik, jadi untuk penggunaan media learningnya di SMP Al-Azhar ini sudah masuk kategori baik dan optimal ya Kak. Dari banyaknya prestasi yang sudah Kak Yuki raih nih, tadi ada prestasi di bidang matematika, ada yang prestasi di bidang taekwondo. Prestasi apa sih yang paling membanggakan buat Kak Yuki dan mengapa Kak? Taekwondo yang Pomse Lover tahun 2021 itu karena di situ isinya itu atlet Pomse yang jago-jago banget dari seluruh dunia. Jadi kompetisi taekwondo Pomse tahun 2021 diselenggarakan di mana itu Kak? Itu secara online. Secara online dan banyak atlet yang ikut ya. Oke. Apa sih itu Pomse Kak? Pomse kalau dalam taekwondo itu kayak jurus gitu. Jadi menampilkan jurus ya? Iya. Menampilkan jurus-jurus. Oke. Berapa menit Kak untuk Pomse itu durasinya? Tergantung Pomse-nya sih. Cuman biasanya nggak lebih dari 1 menit. Tidak lebih dari 1 menit dan kompetisi yang Kak Yuki ikuti Pomse secara individual, personal ya? Iya, tapi dulu juga pernah ada yang pair dan bergu juga. Oh, dulu juga ikut secara bergu atau perdan juga. Baik. Sampai saat ini Kak Yuki juga masih mengikuti Pomse juga? Masih. Masih juga ya? Oke, luar biasa. Dari banyaknya prestasi yang Kak Yuki raih, tentunya kan ada the people behind the scenes. People behind the screen. Siapa sih orang yang paling berjasa buat Kak Yuki untuk prestasi Kak Yuki yang segudang banyak itu? Saya orang yang paling berjasa itu jelas orang tua. Nah, papa sama mama itu selalu full support, walaupun sibuk itu tetap mau nganter ke sana ke sini. Terus kalau misalnya saya kalah atau terdapat nilai jelek itu nggak pernah dimarahin, tapi tetap selalu disemangatin. Terus ada Eyang juga yang kalau misal papa mama benar-benar sibuk dan nggak bisa ninggalin kerjaan itu siap untuk support juga. Oke, jadi ada ayah, ada bunda, ada Eyang juga ya. Eyang Kakung atau Eyang Putri? Eyang Putri. Eyang Putri. Dan Kak Yuki ini ketika mendapatkan nilai jelek maupun kalah dalam kompetisi tidak pernah dimarahin ya, tidak pernah dijudge bahwa Kak Yuki nggak mampu ya, tetap di full support sama ayah bunda ya. Oke. Dari ayah bunda Kak Yuki, motivasi ayah bundanya Kak Yuki seperti apa sih sehingga Kak Yuki bisa mencapai banyak prestasi? Papa sama mama itu nggak pernah maksa kalau saya itu harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi lebih ke support gitu dan selalu mastiin kalau apa yang saya lakuin itu membuat saya senang gitu. Dan itu adalah motivasi buat saya. Oke, jadi ayah bundanya Kak Yuki ini nggak pernah maksa ya? Biarkan Kak Yuki berkembang dengan keinginan, passionnya Kak Yuki sendiri, dan dengan passionnya Kak Yuki itu mendapatkan support dari ayah bunda gitu ya. Oke, dari event lomba Kak Yuki nih, kan ada lomba regional, nasional maupun internasional yang pernah diikuti. Ada banyak event yang sudah diikuti. Event apa yang paling berkesan buat Kak Yuki? Event yang paling berkesan buat saya itu pertandingan taekwondo di Malaysia. Itu sih kayak klasik ke-12 tahun 2018. Itu seru sih karena itu pertama kalinya tanding ke luar negeri sama teman-teman juga. Terus tempatnya di sana bagus, bisa lari malam juga di sana. Jadi event tahun 2018 bidang taekwondo di Malaysia ya. Karena waktu itu merupakan pengalaman Kak Yuki yang pertama ke luar negeri. Waktu itu ditemani siapa Kak Yuki dari keluarga? Ditemani mama sama Eyang. Ditemenin mama sama Eyang. Kak Yuki main jurus atau bertarung atau komite waktu itu Kak? Dua-duanya sih waktu. Dua-duanya. Ada berapa personil? Masih ingat? Nggak ingat sih. Cuman lumayan banyak waktu itu. Oh, sempat mendapatkan
juara waktu itu? Pertama kali keluar negeri? Iya, dapat. Dapat juara berapa Kak waktu itu? Dapat 2 medali emas, tapi itu semuanya dari POMSE. Oh, dapat medali emas dari POMSE, main jurus ya. Wah, ini luar biasa ya. Berarti secara kinestetiknya sudah sangat baik ya Kak Yuki. Kak Yuki mempunyai banyak prestasi ya, baik matematika, taekwondo, tingkat regional, nasional maupun internasional. Dari banyaknya prestasi itu kan pasti Kak Yuki punya cita-cita untuk kedepannya nanti. Pengen jadi apa sih Kak Yuki kedepannya nanti? Kalau taekwondo sih insya Allah akan terus dijalani karena itu emang udah hobi. Terus kalau profesi mungkin saya ingin jadi programmer karena di masa yang akan datang itu semua kan akan penuh dengan teknologi gitu. Jadi yang namanya programmer itu pasti dibutuhkan. Gitu. Jadi untuk bidang olahraga taekwondo sendiri Kak Yuki akan terus menekuninya gitu ya Kak. Dan untuk kedepannya planning Kak Yuki ingin jadi programmer karena programmer merupakan suatu bidang pekerjaan yang kedepannya akan sangat dibutuhkan gitu ya. Supaya pengen jadi programmer, ada nggak yang menginspirasi? Gak ada sih. Gak ada, itu murni keinginan pribadi ya. Dan pandangan pribadi kalau kedepannya nanti job desk tersebut banyak dibutuhkan ya. Baik. Dengan pencapaian prestasi saat ini, Kak Yuki kan prestasinya sudah sangat banyak ya, bejibun. Apakah Kak Yuki sudah merasa puas? Kalau saya itu jangan pernah merasa puas karena kalau misalnya nanti kita udah puas tuh kita akan lama-lama itu berhenti berusaha dan akan menjadi awal dari kemunduran kita. Oke, jadi untuk pencapaian yang sudah Kak Yuki raih, Kak Yuki saat ini belum merasa puas ya. Intinya jangan mudah merasa puas sebagai seseorang karena dengan mudah merasa puas itu akan menghentikan kita untuk mencapai hal yang lebih besar gitu ya Kak. Baik. Coba dong Kak Yuki ngasih pesan maupun kesan kepada para adik-adik kelasnya maupun kepada para Al-Azharian agar bisa berprestasi, tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran baik itu online maupun offline yang diselenggarakan sekolah. Silakan Kak. Yang pertama itu kita harus tahu dulu passion kita itu apa karena kalau kita melakukan hal yang kita suka itu akan terasa jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah. Yang kedua, kalian harus menemukan bakat kalian. Jadi kalian harus bisa menerima bakat kalian apa. Jadi kalian itu bagusnya di bidang apa sih gitu. Untuk menemukan bakat itu kadang emang agak susah. Jadi mungkin caranya bisa dengan banyak latihan atau mungkin ikut lomba. Kalau passion dan bakat itu hal yang sama itu nanti pasti bakal jadi asik banget sih. Terus kalau misalnya soal belajar itu walaupun selama pandemi ini belajarnya tetap harus sungguh-sungguh nanti. Jadi nanti kita punya banyak waktu untuk cari bakat dan passion kita itu apa. Oke, yang pertama dari Kak Yuki, temukan passion kalian. Passion itu harus kalian temukan. Ketika kalian sudah menemukan passion, dalami passion kalian tersebut. Yang kedua, temukan bakat kalian. Nah, untuk menemukan bakat ini bukan sesuatu yang mudah, butuh trial and error, butuh sesuatu perjuangan yang enggak setengah-setengah. Untuk menemukan bakat ini, kalian harus bersungguh-sungguh. Setelah kalian menemukan bakat kalian, lalu dalami itu. Hal yang kalian suka, anggap seperti arena bermain gitu ya Kak. Jadi kalian suka, kalian enjoy, kalian gak ngerasa bosan. Selanjutnya, ketika kalian belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan serius. Manfaatkan waktu belajar kalian dengan baik. Oke, terima kasih Kak Yuki atas kesediaannya bisa hadir dalam agenda podcast kali ini. Semoga nanti Kak Yuki tetap berprestasi ke depannya, tambah semangat belajarnya dan tambah sukses ke depannya. Terima kasih banyak Kak Yuki. Dan untuk teman-teman Al-Azharian semua, demikian podcast dengan Kak Yuki Safa Maheswari hari ini. Kak Yuki merupakan murid SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta yang masuk di program 4 SKS dan mempunyai segudang prestasi baik bidang akademik yaitu matematika maupun bidang olahraga yaitu taekwondo. Semoga
podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa lebih semangat belajarnya, bisa lebih berprestasi dan menemukan passion dan bakatnya masing-masing. Itu saja dari kami. Kami akhiri. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.